Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Nihal. NIM saya 0203255525 dari kelas 1B PPKH. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Karena materi ini sangat penting banget dan sering juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam menghitung keuntungan, menentukan batas nilai, dan lain sebagainya. Di video ini juga saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar serta contoh soal, beserta penyelesaiannya juga agar lebih mudah dipahami. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu persamaan linearnya. Adapun di sini definisi atau pengertian persamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan atau seperti ini, sama dengan. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya, atau kalimat yang masih memuat variabel. Belum diketahui kebenarannya dan masih memuat variabel. Persamaan linear adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Bentuk umumnya seperti ini. AX plus B sama dengan 0. Dengan A-nya adalah koefisien dan B-nya adalah konstanta. Adapun di sini sifat-sifat dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, ini sifat pertama. Definisinya adalah nilai persamaan itu tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanannya ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Sifat kedua yaitu nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kanan dan kirinya dikali atau dibagi dengan bilangan tak nol yang sama. Jadi sifat yang pertama ini pada ruas dan kirinya itu, pada ruas kiri dan kanannya itu ditambah atau dikurangi. Kalau sifat kedua ini ruas kanan dan kirinya dikali atau dibagi dengan bilangan tak nol yang sama. Di sini ada juga langkah-langkah menentukan himpunan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Yang kedua, jumlah atau kurangkan variabel dan konstantanya yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana. Ketiga, bagi konstanta dengan koefisien pada langkah 2. Adapun di sini saya akan memberikan contoh. Tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. A, 7x min 4 sama dengan 2x plus 16. Yang B, 5 dalam kurung 2q dikurang 1 sama dengan 2 dalam kurung q ditambah 3. Yang C, 2x min 3 dibagi 4 dikurang 2/3 dalam kurung 1 min x sama dengan 2/3 x min 5. Di sini langsung saja kita selesaikan yang A dulu ya, terlebih dahulu. Penyelesaiannya yaitu soalnya ya, 7x min 4 sama dengan 2x plus 16. Di sini 7x masih ya ini. Nah, pada di sini kita pindah ruaskan yang ini 2 ini kita pindah ruaskan ke sini. Jika dipindah ruas, kita yang tadinya plus jadi minus ya. Jadi 7x min 2 sama dengan
16 sini kita 16. Lalu min 4 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan ya. Dari min menjadi plus. Nah, 7x dikurangi 2 yaitu 5. 5x ya. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Nah, lalu di sini tersisa x yaitu sama dengan 20 dibagi 5. Ini 20, 5-nya kita pindah ruaskan ke sini. Nah, 20 dibagi 5 sama dengan 4 dan hasilnya x sama dengan 4. Mudah bukan teman-teman? Baik, kita selesaikan yang nomor 2 ya teman, ini yang B. Di sini ada soalnya 5 dalam kurung 2Q min 1 sama dengan 2 dalam kurung Q plus 3. Sini kita kalikan dulu 5 dikali 2Q. Jadi hasilnya yaitu 10Q. Nah, ini min 5 dari mana ya teman-teman? Kira-kira dari mana ya? Nah, dari sini 5 dikali min 1. Jadi min 5. Karena ini minnya masih ada ya, ditaruh di sini aja. Lalu sama dengan ini 2Q. 2Q dari mana, Kak? Nih, 2Q dari 2 dikali Q sama dengan 2Q. Nah, di sini kita tambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sini kita ke bawah 10Q dikurang 2Q. Ini hasilnya berapa? 10 dikurangi 2, 8. 8 ya, ini di sini kita tulis 8. Q-nya tambahin aja di sininya. Itu sama dengan di sini 2Q ditambah 6 itu kan hasilnya 8 ya teman-teman. Nah, di sini 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kita ke bawah, kita tulis aja Q-nya di sini. Nah, si 11 tetap di sini, lalu dibagi sama dengan 8. Q-nya kita ya di sini. Q sama dengan 11/8 hasilnya. Baik, kita selesaikan yang nomor 3 poin C ini. Ini soalnya 2x plus 3 dibagi 4 min 3/2 dalam kurung 1 min x sama dengan 2/3 x min 5. Nah, kita uraikan dulu aja ini hasil dari sini. Soalnya 3-nya ini kita keluarkan dari pembagian ini. 3 dalam kurung 2x. 2x dari mana? Dari sini. Nah, 2x plus 3. Lalu dikurangi 18. 18 ini dari hasil 4 dibagi 3 dibagi 2. Lalu 1 min 1x min 1 min x ya sama dengan 8x min 60. Ini 6x plus 9. 6-nya dari 3 kali 2, 6 kali 3. 3 kali 3, jadi 9. 6x plus 9. Lalu min 18 plus 18x. Ini 18x ini. Sama dengan 8x min 60. 6x plus 18x min 8x min 8x ini yang ini sama dengan ini hasil dari pindah ruas-ruas ya. Ini yang dari ruas kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Lalu sini sama dengan min 60 min 9 plus 18. Di sini hasilnya 16x sama dengan min 51. Min 51 ini hasil dari ini. Lalu ke bawah ini kita sisakan aja x-nya. X-nya di sini. Lalu sama dengan min 51x ke bawah, 51x, 16-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadi dibagi min 51 dibagi 16, hasilnya segini. Lanjut, kita akan bahas ini juga ya. Pertidaksamaan, tadi kan persamaan, sekarang pertidaksamaan. Nah, di sini pertidaksamaan
adalah kalimat terbuka. Sama aja kalimat terbuka, sama kayak persamaan ya teman-teman, yang memuat tanda sini kurang lebih, sama lebih dari, dan ini. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui, sama aja belum diketahui dari yang lain juga kebenarannya, atau kalimat yang masih memuat variabel. Berarti sama ya definisinya kayak persamaan. Pertidaksamaan linear adalah suatu pertidaksamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Sama kayak persamaan juga, pangkatnya sama tepat 1 ya. Adapun bentuk umumnya di sini, bentuk umumnya ini nggak kayak yang persamaan ya. Persamaan itu lebih simpel. Kalau yang pertidaksamaan ini AX plus B nih dengan A B, A-nya ini adalah koefisien dan B-nya adalah konstanta. Di sini ada himpunan penyelesaian PTLSV, biasanya dituliskan dalam bentuk interval atau selang. Beberapa bentuk atau jenis interval. Nih, beberapa bentuk ya, ini teman-teman ada contoh bentuk atau jenis intervalnya. Sini akan kita selesaikan yang pertama dulu ya. Di sini ada A. A-nya ini kurang dari ya. Ini A kurang dari, di X-kan dengan B. B-nya juga sama, kurang dari. Berarti gimana? Kita bikin nih garis. Di sini ada A, B. Nah, di sini ini bentuk dari kurang dari ya, kurang dari, ini kurang dari. Memenuhi. Berarti kita tuliskan di sini. Di sini ada 2 dan 5. Nah, kalau 2 dan 5 ini berarti si 2-nya ini memenuhi dan 5-nya juga memenuhi. Jadi kita tuliskan hasilnya ini, 2-nya kita tulis tetap 2, habis 2 kan 3, 4, di sini 5, dan seterusnya gitu. Jadi ini memenuhi semua ya, dari 2 sampai 5 ini. Lalu nomor 2 ini A-nya kurang aja ya teman-teman. Ini A-nya kurang, di X kan dengan B-nya juga kurang ya ternyata, berarti B-nya tetap kurang saja. Nah, di sini berarti gimana? Bentuknya ini kita tidak memenuhi semua dong, berarti tidak terpenuhi semuanya. A dan B-nya tidak terpenuhi semuanya. Nah, kita tuliskan di sini 2, di sini 5. Ini bentuknya berarti tidak memenuhi semua dong. Nah, si 2 ini kita tidak usah dituliskan karena tidak memenuhi ya teman-teman. Berarti setelah 2 ini berapa? 3 ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang 5-nya ini bentuknya berarti sebelum 5 ini berarti dituliskan yang 4. Begitu teman-teman. Lalu ada nomor 3 nih. Nomor 3, A-nya kurang dari. Di X kan dengan B-nya ini kurang saja nih, kurang. Lalu kita gimana selesaikannya? Nah, di sini kita memenuhi tidak, A-nya memenuhi ya teman-teman. Berarti di sini memenuhi. Di sini berarti B-nya tidak memenuhi. Tidak ya, A, B-nya tidak memenuhi. Lalu di sini kita tuliskannya gimana? Nah, di sini ada bentuknya juga, di sini 2 dan 5. 2-nya memenuhi tidak? 2-nya memenuhi. Dan 5-nya tidak memenuhi ya teman-teman di sini. Berarti kita tuliskannya 2-nya kan memenuhi ya teman-teman. Jadi kita tuliskan di sini. Kita tulis 2, habis 2 3, dan 5-nya ini kan tidak memenuhi ya teman-teman. Berarti tidak usah ditulis di sini 5-nya. Berarti kita tuliskan cuma sampai 4 gitu teman-teman. Nah, yang terakhir nih 4 nih. A kurang di X-kan dengan kurang dari B. Di sini bentuknya berarti kita gimana? Berarti ini seperti yang nomor 3 ya, cuman ini kita kebalik. Nah,
Gimana nih kita bentuknya, dibuatnya? Di sini A-nya berarti tidak memenuhi dan memenuhi nih. Berarti B yang memenuhi ya, memenuhi. Kita tuliskan di sini. Nih. Ini duanya tidak memenuhi. Duanya tidak memenuhi. Dan 5-nya ini tidak memenuhi. Lah, terus sama dengan 2, 3, 4. Jadi seperti itu ya teman-teman. Simple banget untuk kita yang buat baru belajar himpunan penyelesaian PTLSV ini dengan jenis interval. Itu teman-teman. Baik, di sini saya juga ada contoh ya, biar kita lebih paham untuk gimana sih menentukan himpunan dari pertidaksamaan berikut ini. Kita ada 3 contoh ya teman-teman. Ya, ini dimulai dari yang gampang, ya lumayan, dan ini lumayan susah nih, ya teman-teman. Ya udah, kita selesaikan yang A dulu ya, yang poin pertama ini. Oke. Nah, di sini ya bentuk penyelesaiannya di sini ada A ya, ini kita tuliskan dulu soalnya. 7x min 4 lebih dari 2x plus 16. Nah, gimana menyelesaikannya? Di sini kita tuliskan 7x-nya tetap, min ini kita pindah ruas ke kiri. Dari kanan ke kiri ini gimana? Kalau dari kanan ke kiri ini minus ya teman-teman, kecuali kalau kanan ke kiri itu baru plus. Nah, di sini kita tuliskan 7x min 2x. Min 2x dari sini ya teman-teman, tadi kita sudah beritahu. Lebih dari 16 kita pindahkan ke sini di yang pertama, karena ini kan udah dipindahkan ke kiri ya teman-teman. Lalu min 4-nya kemanain? Ya kesiniin ke ruas kanan. Jadi plus 7x min 2x sama dengan 5x. 7 dikurang 2 ya teman-teman. Variabel x-nya tetap masih lebih dari 16 tambah 4 sama dengan 20. Lalu kita x-nya ke bawah kan. X-nya kita tinggalkan, berarti 5-nya kita pindahkan ke kiri. 20 dibagi 5 berapa teman-teman? 20 bagi 5 itu 4. Nah, berarti hasil dari x-nya ini lebih dari 4. Begitu ya teman-teman, gampang bukan yang pertama? Baik, kita selesaikan yang nomor 2 ya, yang poin 2 yang B. Ini B nih. Kelihatannya gimana teman-teman? Susah apa gampang ya? Kita lihat dari yang pertama tadi. Itu gampang lah ya, jadi kita selesaikan yang nomor 2 ini pasti bisa sih kita selesaikannya. Yang nomor 2 ini kita tulis dulu soalnya, yaitu 2 dalam kurung 2Q min 1 kurang 5 dalam kurung Q plus 3. Nah, di sini kita kalikan dulu nih. Nih, ini kan dalam kurung nih, kita kalikan 2 dikali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 ini Q-nya tetap di bawah ya teman-teman, jangan ditinggalin karena nggak enak kalau ditinggalin nih. Lalu 2 dikali min 1. 2 dikali 1 berapa teman-teman? 2 ya teman-teman. 2 berarti di sini min 2 ya, karena ini minnya nih. Min kita tetap bawa. Lalu kurang min Q. 5 dikali Q sama dengan 5Q. Lalu 5 dikali 3 baru 15. 5Q plus 15. Lalu di sini 4Q tetap ya, masih kita tuliskan di sini. Lalu di sini hasilnya dari min 5Q pindah ruas dari kanan ke kiri itu berarti minus ya teman, ini ada minus nih. 4Q min 5Q. Lalu di sini kurangnya tetap nih. Nah, 15 berarti otomatis di sini dong, karena 5Q-nya udah nggak ada, udah ke kiri. Lalu si min 2 ini kita pindah ruas nih ke sini, min 2 jadi plus nih, plus 2. Berarti hasilnya gimana teman-teman? Ini
4Q min 5Q. Jadi min Q, nih min Q ya. Ini min 1Q ya, min 1Q. Min 1Q berarti satunya nggak usah lah, nggak usah dituliskan. Berarti kita tuliskan min Q aja ya. Ini kurang dari 15 tambah 2 jadi hasilnya 17. Berarti Q-nya ini berapa? Q-nya ini lebih 17. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Gampang bukan? Gampang dong. Pasti bisa sih. Nah, baik. Kita selesaikan yang terakhir ya teman-teman. Ini yang terakhir kita harus selesaikan. Nih, ini agak rumit ya, tapi bisa, pasti bisa. Ini ada 2x plus 3 bagi 4 min 3 per 2 dalam kurung 1 min x kurang dari 2 per 3 x min 5. Ya udah, kita di sini 3 kan ya, 3 ini 3 dalam kurung ini nih. Ini kita tuliskan 2x plus 3. Jadi min 18 dalam kurung 1 min x kurang dari 8x min 60. Di sini 3 kali 2 sama dengan 6x ya. 3 kali 2x 6x tambah 3 kali 3 itu 8 min ini 9 ini 3 kali hasilnya pokoknya 8 ya teman-teman. Ini min 10 plus 18 x kurang dari 8x min 60. 6x plus 18x min 8x nih kurang dari min 60 min 8 plus 18. Sini 16x kurang dari min 51. Nah, kita tinggalkan aja nih x-nya kita tinggalkan. Jadi si 16-nya kita taruh di sini. X kurang dari sama dengan 51 per 16. Mudah bukan teman-teman? Jadi kayak ini tiga-tiganya masih bisa kita pahamin dan kita kerjakan dalam waktu yang cepat, dan kita tetap bisa menyelesaikannya dengan baik dan benar. Jadi begitu teman-teman untuk pembahasannya kira-kira. Baik, sebagai kesimpulannya, yaitu persamaan linear ini digunakan untuk mencari nilai suatu variabel. Sedangkan pertidaksamaan linear itu digunakan untuk menentukan batas nilai dari suatu variabel. Nah, dengan memahami kedua konsep ini, kita bisa lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah matematika. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah pemahaman teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.